Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan aturan penulisan daftar pustaka. Aturan penulisan daftar pustaka dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka. Dan sebaliknya, 2. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. 3. Daftar pustaka ditulis dan diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. 4. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, entitas selain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. 5. Jika literatur lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan nomor 4. 6. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al sebagai pengganti penulis kedua dan seterusnya. 7. Kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan menggunakan tidak menggunakan simbol dan serta menggunakan kata penghubung and walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah penulis menggunakan bahasa Inggris. 8. Secara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis penulisan literatur atau daftar pustaka yang menjadi aturan penulisan catatan kaki. Urutannya: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa gelar akademik. Judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah atau dicetak tebal. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut, sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm. Sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Sudah baris terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf di T. Dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan. Langsung sesudah nomor penunjukan, setelah spasi di bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Cara penulisan daftar pustaka dan catatan kaki yang benar. Dalam penulisan karya tulis, kita menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, berdasarkan isinya. Sumber tertulis dapat dibagi menjadi 3: ilmiah seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian; non ilmiah seperti berita di surat kabar atau majalah; sastra seperti karya prosa, puisi, dan drama. Penggunaan sumber karya tulis dapat dinyatakan dengan daftar pustaka, bibliografi, dan catatan kaki footnote. Daftar pustaka dalam karangan ilmiah merupakan hal yang wajib dituliskan. Hal ini berhubungan erat dengan rujukan dan kutipan yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya pada karangan ilmiah tersebut. Sementara catatan kaki tidak harus selalu ada dalam sebuah karangan ilmiah. Cara penulisan
daftar pustaka dan catatan kaki berbeda. Daftar pustaka dituliskan pada akhir karangan ilmiah dalam halaman tersendiri, sedangkan catatan kaki ditulis pada tiap lembar atau halaman yang bersangkutan.